Peringatan Hari HAM Internasional, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melakukan penyelidikan umum terhadap dugaan kasus pelanggaran HAM berat, kasus Panai di Papua. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pemerintah melalui Jaksa Agung telah mengambil langkah untuk melakukan penyidikan umum terhadap peristiwa pelanggaran HAM berat, salah satunya kasus Paniai di Papua tahun 2014. Kasus Paniai adalah salah satu kasus yang telah dimulai penyelidikannya pada periode sebelumnya, tapi belum selesai. Kami melihat bahwa ini bukan sekedar kekerasan terhadap anak-anak di Paniai itu, ada pembunuhan juga ya, dan ada beberapa korbannya kan anak muda ya, karena masih murid sekolah. Dan penembakan korbannya sekitar 21, yang meninggal 4. Nah, disinilah titik penting dari peristiwa Paniai, di mana pemerintah seharusnya secara konsisten menuntaskan proses peradilannya dan kemudian memastikan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Kontroversi berikut adalah kenapa yang menjadi tersangka hanya satu. Padahal dalam laporan Komnas yang telah kami sampaikan ke Kejaksaan Agung dan juga telah dipublikasikan, itu cukup banyak pihak yang bertanggung jawab. Dalam dugaan pelanggaran HAM berat, itu akan sangat aneh apabila pelaku satu, di mana unsur sistematisnya. Karena ketika sistematis itu kan ada garis komando, ada perintah, ada pemanfaatan sarana. Nah, kalau satu orang, apakah itu bukan tindak pidana biasa, pidana umum? Nah, hal-hal ini memang mesti diungkap di pengadilan. Setelah 15 tahun ini adalah pengadilan HAM pertama, dan mestinya kita semua dapat memanfaatkan proses peradilan ini sebagai satu proses untuk mengungkap kebenaran. Negara itu menurut undang-undang dalam konteks hari ini adalah LPSK. Jadi negara itu menugaskan LPSK untuk melindungi saksi agar saksi-saksi ini semua bisa memberikan kesaksiannya secara maksimal. Oleh karena itu sejak dari awal LPSK sudah harus mempertimbangkan segala macam hal-hal teknis itu. Sejak dari awal, makanya tadi saya katakan maksimalnya jalan pengadilan ini juga ditentukan oleh kualitas perlindungan dari LPSK kepada saksi. Mari kita lihat sama-sama. Kalau tadi kan disampaikan belum ada tuh langkah ya kan. Nah tadi saya katakan saya ingin mendorong LPSK menjalankan fungsinya secara maksimal dalam memberikan tadi perlindungan kepada saksi, kenyamanan untuk bersaksi. Tapi bahwa kemudian di tengah-tengah keprihatinan Kejaksaan Agung hanya menetapkan satu orang anggota TNI sebagai tersangka, itu juga adalah sebuah keprihatinan, keraguan bahwa peristiwa pengadilan HAM ini diragukan. Tetapi harapan masyarakat Papua sekali lagi, pengadilan HAM yang akan berlangsung di Makassar harus segera dilakukan, terbuka, untuk bisa disaksikan oleh masyarakat Indonesia, masyarakat internasional, dan tentu orang-orang Papua dan keluarga korban. Tetapi sekali lagi, masyarakat Papua dan tentu sebagai pimpinan Komnas HAM di Papua, kami berharap bahwa para jaksa, para hakim akan menunjukkan bahwa pengadilan Indonesia adalah pengadilan HAM yang menjunjung prinsip-prinsip keadilan dan mampu menunjukkan fakta bahwa pengadilan itu menghasilkan sebuah keputusan
yang berorientasi pada keadilan itu sendiri.